From the primordial cloud of gas and cosmic dust, gravity forged the stars. Subhanallah, 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 Subhanallah. Pernahkah kamu berpikir terkait dengan penciptaan langit dan bumi serta isinya? Pertanyaan seperti ini sudah dipertanyakan oleh orang-orang terdahulu. Terkait dengan pertanyaan ini, Al-Quran sudah terlebih dahulu menjelaskan proses penciptaan langit dan bumi. Peristiwa ini pula, pernah dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-An'am ayat 74-78. Surah ini menjelaskan tentang kejadian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhannya, di mana beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fenomena alam yang terjadi di sekitarnya. Saat itu Nabi Ibrahim mengamati bintang-bintang yang bersinar, kemudian beliau berkata, "Inilah Tuhanku." Namun, ketika pagi tiba, bintang menghilang dan matahari kemudian muncul. Melihat matahari yang lebih besar daripada bintang, Nabi Ibrahim beranggapan bahwa itulah Tuhannya. Namun ketika malam tiba, matahari menghilang kemudian muncul bulan. Hal itu terus terjadi hingga akhirnya Nabi Ibrahim tersadar bahwa semua yang ia lihat itu bukanlah Tuhan. Kemudian beliau bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang mengatur alam semesta ini dan patut untuk disembah oleh umat manusia. Bukan seperti bulan, bintang, matahari ataupun benda-benda langit lainnya yang kadang menghilang. Sebagai seorang manusia yang terus berpikir, kita terkadang merenungkan bagaimana proses penciptaan langit dan bumi. Bagaimana bisa ada siang dan malam? Namun yang menjadi pertanyaan terbesarnya adalah siapa penciptanya? Apakah semua ini terjadi begitu saja atau ada yang mengaturnya? Semua hal itu terus dipertanyakan oleh para ilmuwan yang terus mengeksplor dan mencari kebenaran terkait dengan alam semesta ini. Rasa penasaran manusia akan penciptaan alam semesta ini kemudian melahirkan jawaban-jawaban dan kepercayaan-kepercayaan pada setiap bangsa Yunani, Mesir, Skandinavia, Jepang, Cina, India hingga Aztec. Semua bangsa itu memiliki pemikiran dan kepercayaan yang berbeda-beda terkait dengan permasalahan penciptaan langit dan bumi. Untuk menjawab rasa penasaran terkait hal itu, Islam memberikan gambaran yang cukup jelas bagaimana proses penciptaan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat ayat 9, قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Yang artinya, katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa proses penciptaan bumi berlangsung dalam 2 masa. 2 masa ini dimulai dari materi semacam gumpalan asap hingga menjadi bumi yang padat dan keras sebagaimana yang kita tinggali saat ini. Dalam sains terdapat beberapa konsep ataupun teori terkait dengan penciptaan semesta ini. Ptolemeus yang hidup antara 70 sampai 140 Masehi memaparkan teorinya yang disebut dengan nama geosentris. Teori ini menjelaskan bahwa yang menjadi pusat dari tata surya adalah bumi, dan dia menyatakan bahwa semua planet dan benda-benda angkasa lainnya bergerak sesuai lintasannya, yang kemudian mengelilingi bumi. Teori ini bertahan hingga lebih dari 1400 tahun lamanya. Kemudian muncul sebuah teori baru pada tahun 1473 sampai 1543 Masehi, yang dipaparkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Kopernikus. Teori yang kemudian membalikan keyakinan terkait dengan peredaran tata surya ini kemudian dinamakan dengan heliosentris. Teori ini mengungkapkan bahwa yang menjadi pusat dari tata surya adalah matahari, dan semua planet serta benda angkasa lainnya termasuk bumi berputar mengelilingi matahari. Namun, sebenarnya Kopernikus bukanlah orang pertama. Jauh sebelum dia, ilmuwan Islam dan Yunani kuno telah mencetuskan teori ini. Teori heliosentris ini kemudian diperkuat oleh ilmuwan Kepler dan Galileo. Kepler berhasil menjelaskan gerakan planet di dalam tata surya yang kemudian dirangkum dalam 3 hukum gerakan planet Kepler, yaitu: yang pertama, setiap planet bergerak dengan lintasan elips, matahari berada di salah satu fokusnya. Yang kedua, luas daerah yang disapu pada selang waktu yang sama akan selalu sama. Dan yang terakhir, periode kuadrat suatu planet berbanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari.
Dengan penemuan teleskop Galileo inilah teori terkait dengan pusat edaran tata surya yang dalam hal ini adalah matahari menjadi begitu kuat sehingga memperkuat teori heliosentris sebelumnya. Tidak sampai di situ penelitian terkait dengan penciptaan alam semesta ini terus dilakukan. Pada tahun 1903 Albert Einstein mengemukakan bahwa jagat raya adalah sistem tertutup dan tidak meluas terus-menerus. Pendapat Einstein ini hanya bertahan selama 12 tahun karena beberapa tahun setelahnya yaitu pada tahun 1915. Ia mematahkan sendiri teorinya dan memaparkan teori bahwa alam semesta tidak mungkin statis tetapi alam semesta akan terus mengembang sampai batas keelastisitasnya. Perumpamaan teori yang disampaikan Einstein ini seperti saat sedang memanggang roti yang kemudian roti tersebut mengembang sampai pada batas tertentu, selanjutnya akan menggulung kembali. Pada tahun 1929 Hubble memperkuat teori yang telah dikemukakan oleh Einstein yang mengatakan bahwa alam semesta terus mengembang seperti roti yang sedang dipanggang. Apa yang ditemukan oleh Hubble ini terapkan dalam konsep gelombang elektromagnetik dan efek Doppler dengan analisa yaitu, pertama warna merah termasuk bagian cahaya tampak yang mempunyai frekuensi paling kecil pada spektrum gelombang elektromagnetik, kedua benda bergerak menjauhi frekuensinya semakin kecil dan sebaliknya benda bergerak mendekati frekuensinya semakin besar. Kumpulan galaksi yang ditemukan Hubble berbentuk bunga mawar dan memancarkan warna merah. Ini berarti benda-benda yang berada di angkasa memancarkan frekuensi yang semakin kecil. Bila kita kaitkan dengan teori gelombang elektromagnetik dan efek Doppler, dapat disimpulkan benda-benda di galaksi itu bergerak saling berjauhan. Hal ini membuktikan serta memperkuat teori yang disampaikan oleh Einstein sebelumnya bahwa alam semesta terus mengembang. Perlu diketahui bahwa teori ini ditemukan pada tahun 1929, padahal jauh sebelum itu Al-Quran sudah menjelaskan terkait dengan peristiwa ini dalam surah Ar-Rahman 37-38. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Yang artinya, maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 30, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami kembangkan, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ayat ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Einstein pada tahun 1915. Kemudian Al-Anbiya ayat 104, يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ yang artinya, ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh, kami akan melaksanakannya. Semua hal ini membuktikan bahwa perkataan Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu adalah benar, bahwa Al-Quran memiliki kata yang bagus yang bukan merupakan buatan manusia. Al-Quran selalu lebih terdepan daripada sains, tetapi Al-Quran bukan buku sains. Namun, Al-Quran merupakan pedoman bagi umat manusia dalam menjelajah dimensi alam kehidupan yakni, alam fana, barzah, dan akhirat. Selain itu, Al-Quran menjadikan umat manusia agar selalu mengingat sang penciptanya yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyampaikan dalil yang berisi hikmah dan kekuasaannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bijaksana dalam menciptakan segalanya.
Tidak ada satupun yang sia-sia dan semua itu menjadi bukti akan keagungan serta kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, 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 subhanallah.